Assalamualaikum, hi Pauls, welcome to this YouTube channel. And in this video we would like to learn the second part of speech. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang part of speech yang kedua. That is about adverb, yaitu yang berkaitan dengan adverb. And we would like to understand what is adverb and we will see what types of adverb. Kita akan melihat apa itu adverb dan yang kedua kita akan melihat jenis-jenis adverb. Well Pauls, happy watching. Okay, Pauls, now we would like to see what is adverb. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kita akan melihat apa sih adverb. Okay, what is adverb? Adverb ini kalau saya lihat definisinya dari kamus memiliki arti adverb is a word that describe ya. Jadi adverb itu merupakan sebuah kata that describes yang mendeskripsikan, okay, or gives more information or gives more information about verb, okay, adjective and adverb, and one more is a phrase, okay, phrase. Nah, definisi ini saya ambil ya dari Cambridge yang artinya, jadi adverb itu merupakan is a word that describes or gives more information about verb, adjectives, adverb, and phrases or phrases, okay. Jadi merupakan sebuah kata yang peranannya itu atau fungsinya untuk mendeskripsikan sebuah atau menjelaskan ya informasi terhadap kata kerja, adjektif itu artinya kata sifat, kemudian adverb menjelaskan adverb juga, and phrase dan frase. Oke. Nah, sekarang yang kedua kita akan melihat jenis-jenis adverb itu sendiri. What are they? Apa saja sih jenis-jenis adverb? Yang pertama, teman-teman, it's quite common ya. Ada sebuah istilah dari adverb yaitu adverb of manner. Adverb of manner. Nah, adverb of manner ini berfungsi untuk mendeskripsikan kata kerja, ya, describing verb. Verb kemarin sudah kita bahas di video yang kedua, yang penjelasan tentang jenis-jenis kata kerja, yaitu untuk mendeskripsikan kata kerja. Adverb of manner kita lihat dari kata manner. Manner itu adalah bagaimana sesuatu itu dilakukan, ya. Nah, adverb of manner ini teman-teman terbentuk dari adjectives, ya, dari adjective. Adjective itu adalah kata sifat yang ada penambahan suffix. Suffix yaitu ly ya, ly. Misalkan saya akan memberikan contoh quick. Quick plus ly jadinya quickly. Ya, artinya dengan cepat. Ada lagi misalkan slow plus ly can be slowly. Ya. Dan lain sebagainya, ada banyak lagi. Nah, sekarang saya akan berikan salah satu contoh kalimatnya. Misalkan I speak English slowly. Nih, lihat teman-teman. Saya berbicara bahasa Inggris dengan pelan. Nah, slowly di sini adalah adverb of manner yang menjelaskan bagaimana sih saya itu berbicara. Menjelaskan speak-nya, yaitu kata kerjanya. Oke. Nah, untuk penempatannya teman-teman, adverb of manner ini bisa kita tempatkan
di akhir pada sebuah kalimat atau kita letakkan sebelum kata kerja ya. Misalkan seperti ini. I slowly speak English. Nah, I slowly speak English. Kita bedakan. Kalimat yang pertama tadi, slowly itu diletakkan di akhir kalimat ya. Kita lihat di sini. Sedangkan kata slowly yang kedua, kalimat kedua itu kita letakkan di antara subjek dan kata kerja, atau simpelnya it comes before the verb, datang sebelum kata kerja yang ini. Oke. Yang selanjutnya adalah kita pindah ke salah satu adverb yang selanjutnya, yaitu tentang adverb of apa itu? Adverb of time ya. We would like to see, this is the second one, adverb of time. Nah, selanjutnya ini adalah adverb of time. Adverb of time ini merupakan kata keterangan waktu ya, untuk menjelaskan kapan sebuah aktivitas itu terjadi. Oke, di sini saya sebutkan beberapa contoh dari adverb of time. The first is yesterday, tomorrow, today, last year, forever, and tonight. Ini salah satu 6 contoh dari adverb of time. Kemudian contoh kalimatnya, di sini saya punya kalimat I visited my mom yesterday. Saya mengunjungi ibu saya kemarin. Nah, kata yesterday di sini menekankan kapan saya itu mengunjungi orang tua saya. Gitu ya, Pauls. Itu penjelasan dari adverb of time. Sekarang kita akan melihat selanjutnya, yaitu adverb of frequency. Salah satu contoh, yaitu yang ketiga dari adverb, yaitu adverb of frequency. Kalau kita lihat dari kata frequency, ini artinya frekuensi itu seberapa sering ya, atau seberapa kita itu sering melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas. Di sini saya kasih contoh 5 dari adverb of frequency, yaitu often memiliki arti sering, always, usually, weekly, and monthly. Oke, saya kasih contoh kalimatnya. Misalkan I often play badminton. I often play badminton. Saya sering bermain bulu tangkis. Gitu ya, teman-teman. Jadi adverb frequency itu adalah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah frequency of an event, ya, frekuensi dari sebuah kejadian. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan melanjutkan lagi jenis adverb yang keempat. Nah, ada apa adverb yang keempat itu? Baiklah. Adverb yang keempat itu adalah sering kita sebut juga adverb of degree, ya. Ada adverb of degree. Oke, apa itu adverb of degree? Adverb of degree is a word that used to describe an intensity of an action or the quality. Yeah, this is to describe an intensity and quality, ya, of kualitas dari apa? Action, ya. Jadi adverb of degree itu merupakan kata keterangan yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah intensitas, kemudian kualitas terhadap actionnya. Misalkan ketika saya bermain sepak bola, seberapa bagus saya bermain sepak bola, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat contohnya dari adverbs of degree. Ada apa saja? Misalkan ada contohnya di sini ada very, ya. Kemudian ada rarely, ada lagi really, kemudian ada lagi extremely, ya, bisa juga
extremely. Ada lagi more, kemudian ada most, ya. Kemudian di sini kita ada lagi quite, ya. It's quite. Kemudian ada lagi to dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi ini hanya sebagai penekanan. Misalkan ya, saya memiliki kalimat seperti ini. I speak English very rarely atau very quickly. Itu aja lah, ya. Quickly kurang L ya. Saya coret aja. Nah, I speak English very quickly. Lihat di sini teman-teman ada kata very quickly. Nah, very di sini disebut sebagai adverb of degree. Ya, adverb of degree. Yang mana fungsinya untuk menjelaskan dari adverb of adverb of manner, ya, quickly. Seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana saya itu berbicara bahasa Inggris? I speak English very quickly. Saya berbicara bahasa Inggris sangat cepat. Nah, menjelaskan intensity atau kualitas saya, bagaimana saya itu berbicara. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itulah penjelasan dari adverbs of degree. Nah, kemudian yang kelima itu ada istilah lagi, yaitu adverb of place. Nah, ini yang sering banget kita kenali, ya. Adverb of place. Dari kata place ini artinya tempat, teman-teman. Tempat. Jadi bisa kita simpulkan adverb of place ini merupakan salah satu adverb, ya, kata keterangan yang menjelaskan tentang tempat, ya, atau lokasi. Contohnya ada anywhere, ada lagi outside, ya, kemudian in the kitchen, itu juga bisa. Ada lagi misalkan north, ada lagi east, ya, dan lain sebagainya teman-teman. Ada lagi apa ya, misalkan on the table, bisa juga di atas meja. Jadi untuk mendeskripsikan sebuah lokasi, ya, atau tempat. Misalkan contoh sebuah kalimatnya, one of the example of the sentence. Salah satu contoh kalimatnya misalkan seperti ini teman-teman. I read a book in the library. Nah, saya membaca sebuah buku di perpustakaan. Nah, kata library ini merupakan penerang di mana atau lokasi di mana saya melakukan kegiatan, yaitu membaca buku, yaitu di perpustakaan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itulah teman-teman kelima dari contoh adverbs. Well, Pauls, that's it, the explanation about adverb. If you have any questions, just drop your questions in the comment below. And if you like this video, don't forget to subscribe and share to your friends. Thank you so much. Assalamualaikum. Bye-bye.